Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4, semoga selalu di dalam lindungan Allah. Oke, bertemu lagi dengan pelajaran sosial. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita akan belajar tentang kerajaan Buddha dan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha yang akan kita bahas ada kerajaan Mataram Buddha dan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha ini lahir pada masa Raja Pancapana Rakai Panangkaran di Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu ini mengatasnamakan dinasti Sanjaya, sedangkan kerajaan Mataram Buddha ini mengatasnamakan dinasti Shailendra. Adapun peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mataram Buddha yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Pawon, dan Candi Sewu. Candi Borobudur tidak ditampilkan di sini karena sepertinya teman-teman sudah sangat familiar dan mungkin teman-teman pernah ke sana melihat realnya ya. Nah, ceritanya bagaimana kelahiran kerajaan Mataram Buddha. Ceritanya Sanjaya ini memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Banu. Banu tidak mau mengikuti aliran agama ayahnya, yaitu Hindu. Banu memilih aliran agama baru, yaitu Buddha. Karena Banu memilih aliran agama Buddha, akhirnya dia memilih mendirikan kerajaan yang beraliran Buddha, yaitu lahirlah Mataram Buddha. Kemudian nanti sebenarnya pada akhirnya Mataram Buddha ini dia kembali menjadi Mataram Hindu, yaitu ketika Samaratungga dia mempunyai anak. Anaknya itu bernama Balaputra Dewa. Ketika dia lengser, Balaputra Dewa ini masih kecil. Akhirnya kerajaan Mataram Buddha diwariskan ke Pramodawardhani. Ketika menjabat, Pramodawardhani ini menikah dengan Rakai Pikatan dari Mataram Hindu. Perselisihan terjadi sepeninggalnya Pramodawardhani. Terjadi perebutan kekuasaan antara Balaputra Dewa dengan Rakai Pikatan. Balaputra Dewa merasa dirinya lebih pantas. Kenapa? Karena Balaputra Dewa keturunan murni dari dinasti Shailendra atau dari Banu itu. Sedangkan Rakai Pikatan merasa lebih pantas karena dia adalah suami dari Pramodawardhani. Akhirnya terjadilah konflik, peperangan, dan dimenangkan oleh Rakai Pikatan. Karena dimenangkan oleh Rakai Pikatan, akhirnya Mataram Buddha dikembalikan menjadi Mataram Hindu. Dan Balaputra Dewa yang mengalami kekalahan, dia pergi ke Sumatera ke kerajaan ayahnya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini dia mengalami perpindahan pusat kekuasaan yang awalnya berada di tepi Sungai Takus, Riau, kemudian dipindahkan ke muara Sungai Musi, Sumatera Selatan, yang dipindahkan oleh Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7. Raja pertama dari kerajaan Sriwijaya adalah Raja Daputra Hyang, yang mencapai kejayaannya yaitu adalah Raja Balaputra Dewa, dan mengalami kemunduran atau kehancuran pada masa Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kehancurannya dikarenakan diserang oleh kerajaan yang lebih besar dari India, yaitu kerajaan Chola.
peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Talang Tuwo dan Prasasti Telaga Batu. Kita masuk ke kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama ada Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Gorontalo di Makassar. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berada di Aceh Utara, tepatnya di Loksmawe. Berdiri sekitar abad ke-13 dan berakhir sekitar abad ke-15 karena kedatangan Portugis. Raja yang pertamanya yaitu Malik As-Saleh yang bergerak Merah Silu dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Zainal Abidin II. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berada di Banda Aceh. Berdiri sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16. Raja pertamanya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Ketika Sultan Iskandar Muda wafat, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran karena monopoli perdagangan dari bangsa Eropa, yaitu Portugis. Selanjutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak menjadi kerajaan pertama yang berada di Pulau Jawa. Berdiri sekitar abad ke-14 sampai abad ke-15. Adapun raja-rajanya yang pertama ada Raden Patah, yang kedua Adipati Unus, dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini memiliki tangan kanan yang bernama Fatahillah. Fatahillah mendapat tugas untuk merebut kerajaan dari kerajaan Sunda, dan kerajaan tersebut menjadi cikal bakal Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berada di Pulau Jawa, tepatnya di Banten, Jawa Barat. Berdiri abad ke-15 hasil dari perebutan dengan Kerajaan Sunda oleh Fatahillah atas perintah dari Raja atau Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin, putra dari Fatahillah dan Sultan Tirtayasa yang membawa kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berada di Sampalu, Maluku. Kerajaan Tidore berada di Halmahera, Maluku. Berdiri sekitar abad ke-15, Raja Ternate yang terkenal adalah Zainal Abidin dan Ba'abullah. Dan Kerajaan Tidore, raja yang terkenalnya adalah Muhammad Nakal dan Sultan Nuku. Kerajaan Ternate dan Tidore sebenarnya cukup fenomenal. Kenapa? Karena kerajaan ini adalah kerajaan pertama yang menyambut bangsa Portugis untuk masuk ke Indonesia. Ceritanya, Ternate dan Tidore itu mengalami persaingan dagang sebelum kedatangan Portugis. Kemudian ketika Portugis datang ke Kerajaan Ternate bekerja sama dengan Kerajaan Portugis. Dan akhirnya Portugis membuat benteng di Kerajaan Ternate dengan dalih melindungi Kerajaan Ternate dari serangan Tidore. Beberapa tahun kemudian bangsa Eropa yang lainnya, yaitu Spanyol, datang ke Tidore. Tidore dan Spanyol akhirnya bekerja sama dan mendirikan benteng sebagai perlindungan dari serangan Ternate. Lama-kelamaan perselisihannya semakin membesar dan melibatkan antara Spanyol dan Portugis yang akhirnya berkonflik. Karena konfliknya semakin besar, akhirnya diadakanlah perjanjian. Isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Spanyol harus keluar dari Indonesia dan Portugis tinggal di Indonesia. Portugis merasa di atas angin. Akhirnya Portugis memonopoli
Tidak hanya dari kerajaan Ternate, tapi juga dari kerajaan Tidore. Lama-kelamaan, Raja Ba'abullah dari kerajaan Ternate menyadari kejahatan dari bangsa Portugis. Akhirnya, Ba'abullah mengajak kerjasama kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore akhirnya bersatu dan kemudian melawan Portugis. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo sebenarnya dua kerajaan yang akhirnya bersatu untuk menyatukan kekuatan. Berada di Sobapau, Makassar, Sulawesi Selatan. Berdiri sekitar abad ke-16, raja pertamanya yaitu Karaeng Mato Ayo. Setelah masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdullah Awalu Islam. Dan yang membawa kejayaan kerajaan Goa Talo yaitu adalah Sultan Hasanuddin. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan kerajaan Buddha dan kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.